Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul penyebab terjadinya korupsi. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kami, yaitu yang pertama, sejarah korupsi di masa lampau. Yang kedua, penyebab korupsi menurut para ahli. Dan yang ketiga, motivasi orang untuk melakukan korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Istilah korupsi sebagai istilah hukum. Pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran yang lain dari masyarakat sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Sejarah korupsi di masa lampau. Korupsi telah ada sejak dinasti Mesir dan masih bertahan di hampir seluruh negara di penjuru dunia. Setelah skandal korupsi besar di Malaysia dan Brazil, Indonesia baru saja menyaksikan salah satu daerahnya telah hilang lebih dari 90% anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akibat kasus gratifikasi. Yang kedua, praktek korupsi juga telah ada sejak zaman Cina kuno. Mitologi Cina percaya bahwa setiap rumah tangga memiliki seorang dewan dapur yang menyampaikan perilaku dari setiap anggotanya. Slide berikutnya. Sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi dibagi dalam beberapa tahap, di antaranya tahap awal, legal, dan politik. Seperti dibukukan dalam novel korupsi karya Pramudia, soal pelanggaran hukum dalam kaitan dengan jabatan negeri sudah mulai disemai dengan baik sejak awal Republik. Bahkan jika mau lebih jauh, VOC yang runtuh di akhir tahun 1799 itu tidak disebabkan oleh gempa bumi atau badai angin, tetapi oleh salah urus atau korupsi. Berikutnya, tahap 2 atau Orde Baru. Mengingat dalam modernisasi, masalah korupsi dibingkai dalam kaitan dengan salah urus. Dengan sendirinya, Orde Baru awalnya juga mulai dengan KAK atau Komite Anti Korupsi dan semua pernak-perniknya, termasuk undang-undang dan imbauan-imbauan. Yang berikutnya, tahap ketiga atau komodifikasi politik. Yang terakhir, ketika zaman reformasi tiba dan rezim datang silih berganti, wajah korupsi kian kaleidoskopik. Yang berikut, uang yang dikumpulkan selama masa pembangunan Orde Baru cukup melimpah, dan dalam kemacetan seluruh sistem yang ada, tinggal politik yang bisa mendatangkan uang karena politik adalah satu-satunya sumber daya yang memungkinkan orang untuk memaksimalkan pendapatan dari proses kejatuhan sebuah negeri. Yang berikut, hukum besi yang harus diterima. Semakin politik kokoh sebagai komoditas, semakin kehancuran negeri merupakan sebuah keniscayaan. Untuk memaniskan hukum besi itu, kini orang suka mengatakan free market dalam negeri Indonesia artinya adalah money politik. Dengan kata lain, ketika diseru-serukan neoliberalisme lewat podium dalam pertemuan internasional, rakyat kebanyakan harus menerima kutukan ganda dari pasar bebas dan jual beli jabatan politik itu. Yang berikut, dari ketiga tahap pertumbuhan peradaban korupsi, upeti, pungli, dan money politik, kita sudah sampai pada tahap paling tinggi. Politik adalah satu-satunya komoditas yang layak jual. Yang berikut, penyebab korupsi menurut para ahli. Yang pertama, banyak yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai sudut pandang pendapat para ahli yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, menurut Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: yang pertama, aspek perilaku individu; yang kedua, aspek organisasi; yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.
Yang kedua, terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran sebab-sebab seorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukannya. Yang berikut menurut Isa Wahyudi sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: yang pertama, sifat tamak manusia; yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan; yang ketiga, gaya hidup konsumtif; yang keempat, tidak mau atau malas bekerja. Yang berikut menurut Iririani Harjapanmekas tahun 2008 menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa; yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil; yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme; yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi sebelum mapan; yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; dan yang terakhir, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Sementara menurut Lutfi, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah pertama motif, baik motif ekonomi maupun motif politik; kedua peluang; dan ketiga lemahnya pengawasan. Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut. Pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Kedua, kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika. Tiga, akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Keempat, kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan. Kelima, kemiskinan yang bersifat struktural. Keenam, sanksi hukum yang lemah. Ketujuh, kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi. Kedelapan, struktur pemerintahan yang lunak. Kesembilan, perubahan radikal sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional. 10. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Merikan menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai berikut. Pertama, peninggalan pemerintahan kolonial. Kedua, kemiskinan dan ketidaksamaan. Ketiga, gaji yang rendah. Keempat, persepsi yang populer. Di sisi lain, Ainan menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: pertama, perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; kedua, administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luas; ketiga, tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upah dan suap; keempat, di mana berbagai macam korupsi dianggap biasa tidak dianggap bertentangan dengan moral sehingga orang berlomba untuk korupsi. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suapan dan korupsi kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi? Menurut Arya Maheka, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan. Ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang kelima, kemiskinan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, budaya memberi UPT atau imbalan jasa dan hadiah. Yang ketujuh, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumnya. Rumus, keuntungan korupsi kurang dari kerugian bila tertangkap. Yang ketujuh, budaya permisif atau serba membolehkan. Tidak mau tahu, menganggap bisa bila ada korupsi, karena sering terjadi, tidak peduli orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi.
Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Frans Magnus Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban, dan sebagainya. Yang kedua, barisan pemerintah kolonial. Yang ketiga, sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal. Tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dan yang keempat, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, seperti yang sering terlihat di resim-resim yang bukan demokratik. Yang kelima, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang ketujuh, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan mengeluarkan lebih besar dari pendanaan politik yang moral. Yang kedelapan, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kesembilan, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan-jaringan teman lama. Yang kesepuluh, lemahnya ketertiban hukum. Yang kesebelas, lemahnya profesi hukum. Yang ke-12, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang ke-12, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Yang ke-13, rakyat yang cuek, tidak tertarik atau mudah dibohongi, yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. Dan yang terakhir, ketidakadanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan kampanye. Baik, nama saya Angelina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Herlin mengenai pengertian korupsi menurut undang-undang. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media massa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi, baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah yang pertama, lemahnya pendidikan, agama, moral, dan etika. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Yang ketiga, tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut, termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi. Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 413437 KUHP. Selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di luar KUHP, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum.
karena pelaku dalam tindak pidana korupsi tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun pelaku telah meninggal dunia, tetapi hanya dibatasi sampai perampasan. Sekian dan terima kasih.